tanggal 15. Walaupun hari ini adalah tanggal tua, tapi kita berharap semoga Sobat Ambiar selalu berjiwa muda. Kalian ini memang direncanakan untuk kembaran, hijau-hijau atau bagaimana? Kenapa ya? sih kok selalu ikut-ikut bajunya? Kok kamu ikutin aku sih warnanya? Enggak, aku memang dari rumah pakai baju ini. Kita hari ini bajunya hijau-hijau, tahun depan masih Tapi mungkin kalau nggak ya pakai gaya- baju pengantin. Tapi gayanya Dewi tuh kayak FBI ya pagi ini. Apa? Kenapa? FBI maksudnya fans berat Inul? Hah? Apa? Oh, kenapa kayak dia? detektif gitu. Detektif gitu ya. Retro detektif. Oh, retro Retro detektif. detektif. Tapi aku juga bingung, King kenapa gayanya akhir-akhir ini selalu pakai topi? Ini topi by Rian Ibrahim. Karena nanti ketika dibuka rambutnya King Nasar langsung begini. Enggak tuh, rambutnya tuh memang nggak pengen pakai gel karena kalau pagi, siang, sore, malam pakai gel. Karena kan kita Mukanya coba disorot sedikit. Glowing Baru banget bangun banget. Namanya juga masih pagi. Masih pagi ya. Jadi gayanya pakai topi. Sama aku juga bingung, Karen Delano kenapa kalau setiap hari di pagi-pagi Ambiar selalu pakai topi sih? Hah? Oh ini topi. Itu bukan topi. Oh iya boleh. Ya itu topi rambut. Boleh dianggap Topi boleh dianggap rambut. topi kenapa rambut. muka aku kayak baru bangun? Memang Iya. aku telat bangun. Begitu lihat alarm jam 8, aku langsung telepon staf aku, naikin helikopter, langsung turun di situ. Keren. Itu Tolong bagus ya. bagi Ambiar. Nggak Tolong ya pantesan aja buat tadi atapnya gini. Tolong ya buat Charlotte, kalau buat Charlotte orang make up dan hairdo. Iya. Kenapa? Kalau saya kan selalu datang lebih dulu dari kalian. Oh, belum tentu. Enggak. Iya selalu. belum tuh, dia selalu datang paling awal. Kenapa? Paling awal aku di mobil. Tolong kalau udah masih di mobil belum turun berarti tadinya masih nganga masih tidur. Jangan ketok-ketok. Dor. Gak apa-apa, tapi ya itu buat Sobat Ambiar tahu bahwa tentunya kita di sini di pagi-pagi Ambiar. Kita tuh di sini bangunnya pagi kadang telat, kadang on time, tapi kita selalu hadir bahagia buat Sobat Ambiar di rumah. Dan kita juga Pagi Ambiar. Karena dan tidak ada kita yang juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan Sobat Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Tapi memang perjuangan sekali ya pagi-pagi. Oh tuh iya ya. dong. Buat mood, bangun tidur, aduh macam-macam. Enggak juga, biasa juga bangun biasa normal datang. Emang Kalau lagi ini gimana? Enggak juga. Biasa aja. tapi ya Sobat Ambiar kita masih Tapi kita berterima kasih loh sama pagi-pagi Ambiar karena Apa? kita bisa hidup sehat. Benar. Bisa Iya, bangun pagi, benar. bisa menikmati matahari. gitu. Betul, dan bisa ketemu sama orang-orang baru yang tentunya bisa menginspirasi kita, tamu-tamu Iya. yang setiap hari Betul. berganti ya. Dan di pagi-pagi Ambiar kita kali ini kita juga akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Ini pasangan ibu dan juga anak. Ibunya awet muda banget, Wi. Kayak aku ya. Wih, jauh kamu kalah sama bintang tamu kita yang satu ini. Rahasianya apa sih? Makanya kita langsung tanya ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Chintami Atmanegara dan juga Dio Alif. Aduh, cantik banget. Banget. Selalu glowing, apa sih rahasianya? Apa ya? Selalu senyum. Happy. Bener. Ya, selalu senyum bener kata Tapi Karen. benar, Mama Tami itu selalu senyum. Kemana-mana senyum mulu. Kenal nggak kenal senyum. Iya. Nya, somea muncul orang Sundama. Comea, Rama. Kan senyum itu ibadah. Betul. Bener. Tapi kalau teman kita dia suka susah senyum, benangnya ketarik. Kebanyakan botok. Yang paling gampang itu senyum udah. Kenal nggak betul. kenal ya senyum gitu. Kenal nggak kenal, ada masalah atau tidak masalah, senyumin Senyum aja. aja. Itu rahasia Chintami Atmanegara. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Betul. Chintami Atmanegara tuh katanya sekarang kepalanya udah kepala berapa ya usianya? Aduh, jangan Satu ngomongin dong umur deh. Masa ada yang bilang katanya kepalanya sekarang kepala 6 nggak kelihatan, buat aku kepala Amin, 4. amin. Mukanya awet muda banget. Kalau kemarin kan masih 54, kalau aku balik-balik 45. Nah, bener. Gitu kan. Terus misalnya umurnya berapa dibalik-balik masih oke gitu. Iya. Nah sekarang dibalik-balik jadi 90 malah. Tapi ya Sobat Ambiar, kepala 6 tidak terlihat sama sekali, justru malah terlihat seperti adik kakak dengan Dio Alif putranya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ada juga Dio Alif. Dio apa rasanya sih punya mama seperti Chintami Atmanegara? Awet sih, awet muda. Aku yang ngerasa tua malah. Gimana perasaannya? Perasaannya apa ya? Seru. Seru, seru. seru apa sih? Banyak belajar soalnya dari mama. Tapi kan berarti dari kecil banyak orang yang udah tahu ya kalau Dio tuh anaknya Chintami Atmanegara ya? Aku Iya, baru tahu banyak ya. ini. Masa sih? Iyalah.
Dari kecil pasti udah banyak yang tahu ya? Paling orang-orang deket aja. Orang-orang dekat. Tapi ketika akhirnya beranjak dewasa, kemudian ketemu teman baru, terus mereka nggak tahu kalau Dio Alif ini adalah anaknya Anak dari- Chintami Atmanegara, mereka bilang apa? Oh ya, masa? Ya, cuman gitu-gitu doang sih, cuman kayak kaget doang. Soalnya kan, apa ya? Waktu kecil Alif sering masuk TV karena kan dia dulu seneng banget breakdance. Aha. Dia seneng banget breakdance gitu, tuh sering diliput. Tapi setelah besar, ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu lah ya, Kenapa? tahu lah. Aku kan selalu bawa-bawa dia gitu. Jadi emang dari kecil makanya aku tahu karena udah sering masuk TV juga ya. Tapi inget gak dulu waktu melahirkan dia umur berapa? Oh saya waktu melahirkan Alif itu umur 26 mau 27. 26 mau 27? Umur 26 mau 27. Saya kan nikah waktu itu 25,5. Pakai setengah lagi. 25,5. Jadi ya setahun kemudian Alif lahir. Masya Allah. Kalau Alif sekarang umurnya berapa? Tahun ini kasih tau nggak ya? 33. 33 tahun. Tapi Alif ngelihat mama, manggilnya mama atau ibu sih? Mama. Mama ya, ngelihat mama awet muda banget. Gimana perasaan kamu punya mama yang awet muda, kepala 6 gak kelihatan sama sekali ya? Masa sih? Nggak kelihatan sama sekali buat aku jujur. Iya. Oh ya. Seperti 45 ya. Amin. Kayak kakak sih sebenarnya. Kalau ngobrol juga kita kayak adik kakak. Sama teman-temannya Alif juga aku dekat. Terus aku berusaha sebisa mungkin ikutin dunianya dia, Oh dunia ya? anak-anak muda sekarang, Milenial. anak-anak milenial. Nah, terus sudah gitu ngobrol sama Alif juga tektoknya enak. Karena sekarang malah lebih banyak Alif yang kasih masukan ke aku. Pasti. Gitu. Masukan apa misalnya? Anak-anak muda. Jauh sebelum pandemi dia udah bilang, Mah kita nanti satu hari kita bakalan belanja online deh, kita bakalan ini Jualan, deh. jualan Ya. online. Terus dia juga banyak kasih saran, kan aku bikin desain baju, terus dia bilang waktu masuk ke pandemi kan kita nggak bisa bazar, nggak bisa apa, dia juga yang saranin, Mam live IG aja, kayak gimana sih dia ngajarin. Akhirnya taunya dari Alif lagi. Dari Alif. Saya nyoba dulu, baru mama nyoba. Coba belajar dari Dewi Persik deh. Oh. Aku biasa jualan loh, Mas. Ya kayak buka restoran baru ya katanya. Amin. Tapi Mama Chintami tuh ada kesulitan nggak ketika akhirnya harus masuk ke dunianya Dio atau ke dunia Alif, maaf ya, untuk cari tahu segala macam. Ada sempat kesulitan nggak sih? Enggak juga. Saya selalu berusaha menyelami, anak-anak sekarang begini, gampang aja dan teman-temannya baik-baik semua sih ya rata-rata. Baik-baik lah temennya dia. Berarti dan Mama bisa ngobrol. ikut-ikutan kegiatan-kegiatan mereka gitu, Mah? Iya, kalau mereka lagi ngumpul di rumah, lagi nginep pagi-pagi atau mereka lagi bangun siang gitu, kita ketemu di meja makan, kita Lagi makan ngobrolin bareng. apa sih yang gitu. biasanya, Mah? Kalau yang Mama tahu. Macem-macem, suka ada istilah-istilah apa gitu yang aku nggak ngerti. Dulu baper. Oh, baper. Baper lo gitu kan, bucin. BM. Saya udah diem aja gini, saya bucin, apa ya, buncis, apa-apaan sih? Iya, sama, Buncis. Mama. Apa saya mau? Tapi akhirnya saya nanya, apaan sih tante nggak ngerti? Bucin apa? Butuh cinta. Butuh Budak cinta cinta. gitu. Budak cinta. Budak Budak cinta. cinta. Gitu. Oh, apalin gitu. Jadi bisa ngikutin terus. Oh, gitu. akhirnya Yang bahasa ngikutin. ayeuna mah zaman ayeuna mah aneh-aneh. Aneh-aneh. Tapi Mama tuh ya, Mama Tami seneng aku mah biasanya manggilnya Teteh, Ya, ini Teteh awet aja. ngora gitu. Bener. Jadi lebih seneng anak-anak main ke rumah, teman-temannya anak-anak, atau lebih seneng dia main kemana-mana? Aku senang kalau teman-temannya datang ke rumah. Jadi orang bisa baru kenal. Terus udah gitu Alif juga termasuk sebenarnya orang rumahan. Sama aku orang rumahan. Alif juga termasuk orang rumahan. Ya pastilah dia keluar rumah ya karena dia kan punya teman-teman di luar, ngumpul di kafe mana gitu dan dia juga rencananya nanti berapa lama lagi mau buka kafe juga. Jadi ya tapi oke lah. Seneng lah. Nanti diundang. Oh bener ya, udah kita ya. Iya, kalau ini keluar rumah, ini keluar gerbong mah. Bahkan dong, dikeluarin dari gerbong. Tapi Teteh, Mama Chintami ya. Ya. Kalau misalnya di rumah selain sama asisten rumah tangga, berdua aja. Berdua aja. Biasanya paling sering kalau quality time sama Alif tuh ngapain? Masak. Masak, kita masak bareng. Alif hobi masak. Oh. Langka ya, Cos. Alif hobi masak.
aku hobi bikin kue. bakery. Jadi Alif ya kayak pastry gitu Pas, aku ya. seneng. Tapi kalau masak nggak terlalu. Alif yang seneng masak. Jadi kita suka masak bareng. Masak apa favorit Alif di rumah? Yang itu terus sering diulang. Banyak kan masakan luar dia sih. Iya, masakan Western gitu ya Mas. Ada sih shakshuka namanya. Apa? Telur digerecek-gerecek suka. Telur digerecek Kita kaci dangunana. Telur Kak di scramble egg tapi ala-ala Arab pakai daun, pakai tomat, pakai cabai itu ngeunah pisan yang pakai tomat. Scramble egg. Iya, Dewi juga suka masak Western Italian. Dia garang asam sama pelecing dia bikinnya. Tapi kamu suka kan? Suka banget, aku suka banget. Oke, buat sobat Abia di rumah kita juga mau kasih lihat ya, ini rasa cinta dari seorang Cintami Atmanegara yang kabarnya sampai dengan sekarang walaupun Alif sudah berusia 33 tahun tapi masih menyimpan baju Alif ketika masih kecil. Gemes. Romantis banget ya. Nembus. Itu sepatunya masih muat gak sekarang kalau Buat jempol. Dipakai kalung sekarang. Kalau mama ini kayak mamaku loh nyimpen Aduh, barang-barang aku yang tuh sudah kalau dulu ingat kita Alif kecil-kecil ya. masih kecil. Apa sih terharu gitu. Iya. Kok kamu jadi nangis? Apa sih sedih? Kenapa Apa mama dalam sedih? pikiran seorang Cintami Atmanegara? Iya, gimana sih masa-masa kecil gitu kan ya. Terus udah gitu aku nyimpen barang-barangnya yang dia masih kecil gitu. Aku niatin pokoknya nanti satu hari entah kapan kalau Alif nikah aku mau kasih gitu. Aku kadonya itu aja deh gitu. Oh ya Allah, so sweet. Tapi dia nggak nikah. belum. Dia nggak nikah. Jadi ya udah deh, kemarin aku pikir mumpung aku masih ada umur ya udah aku kasih aja deh gitu. Aku berhasil nyimpen 33 tahun dengan pindah rumah beberapa kali kemana-mana. Terus Iya, itu hebat. ada yang albumnya udah kena air. Terus aku pokoknya nomor satu kalau pindahan rumah atau pergi kemana-mana itu pokoknya nggak boleh hilang. Itu nggak boleh hilang gitu. Manis banget. Gitu. Tapi Alif tahu gak selama 33 tahun ini mama menyimpan barang-barang itu? nggak tahu. Baru bikin baru kemarin Nggak itu. tahu. Mungkin waktu kecil ya, tapi pas pindah berapa kali yang terakhir ini Udah gak pernah pikiran? nggak pernah lihat barangnya. Akhirnya kemarin waktu pernah dikasih lihat, ini barang-barang kamu waktu masih kecil, foto, kalung segala macam. Apa dalam pikiran Alif ya? Pantesan aku suka kalung ya gitu. Dari kecil udah dikalungin. Jadi waktu Alif baru lahir banyak teman-teman aku yang ngasih perhiasan emas gitu. anting Terus lah, misalnya apa. kayak gelang kaki, mungkin kalau dia belajar jalan tik bunyi gitu. Terus ada yang kasih kalung, ada yang kasih apa gitu. Kan dulu dia panggilannya Dio. Nah itu semua aku simpan tuh. Ada gelang, ada apa ya, anak laki tapi kan ada aja yang ngasih ya, teman kasih gitu dikasih. Gitu, jadi Alif bilang, pantesan, jadi aku simpan tuh, pantesan aku seneng punya kalung dari kecil udah dikasih. Dikasih kalung. Dia pakai kalung. Alif, tapi momen apa yang sampai sekarang nggak bisa terlupakan waktu masa kecil sama mama? Nyanyi bareng di studio. Mama pernah rekaman dulu. Terus aku belum bisa ngomong, malah belum bisa ya? Belum, Alif ngomongnya masih yang di mana sih Au, anak gitu. umur setahun, 3 tahun. Amin masih gitu-gitu. Diajak Terus aku rekaman. bikin lagu. Aku bikin lagu khusus buat Alif. Terus udah gitu aku bawa Alif ke studio, terus Alif juga sambil aku dudukin kan dia tukang ngomong jadinya ngoceh gitu. Bawel. Jadi bawel. Terus jadi aku rekam gitu. Alif itu yang momen yang paling kecil. Yang Paling paling ingat ya, kecil, yang waktu paling kecil. diingat. Iya, salah satunya itu. Kalau Mama Cintami apa momen yang nggak akan pernah bisa dilupakan dari seorang Alif? Pasti banyak momen-momennya ya, tapi pasti ada 1-2 momen yang kayaknya ini nempel banget. Banyak kejadian-kejadian yang buat aku sampai sekarang jadi fun sih, inget gitu. Dia kan nggak bisa diem ya. Jadi di rumah tuh kalau tiap kali pulang syuting atau pulang nyanyi tuh ada aja gitu, tiba-tiba ada pakaian-pakaian kecil nyangkut di lampu gitu, kejutan-kejutan gitu. Jadi di ruang tengah tuh ada lampu gitu. Nah terus tiba-tiba aku pulang kok kayaknya gelap ya, udah dinyala-nyalain kok kayaknya masih gelap. Pas aku lihat ke lampu udah nyangkut baju. Jadi dia suka iseng gitu, dia suka lempar-lemparin barang, nyangkut sana nyangkut bikin sini. kemah di bawah tangga. Iya bikin kemah di bawah tangga. Terus tiba-tiba ada di genteng orang. Oh, bisa Di genteng diem. rumah. Nggak bisa diem. Iya, diemnya baru sekarang. Sekarang Tapi diem pernah nggak ya. sih Mah bawain cewek gitu perkenalkan ini mah calon istri aku. Oh iya, enggak. Dia bukan bilang calon istri, mungkin ya Lagi deket. lagi deket.
Oh, pernah, pernah. Cerita Alif tuh apa-apa curhat kok. Ma, aku lagi PDKT nih, lagi kenal nih, lagi gini, cerita dia. Apa juga cerita, Alif. Tapi Mama Cintami takut nggak sih? Misalnya kan sekarang tinggal berdua cuma sama Alif ya. Dan suatu saat Alif menikah, akhirnya dia harus sama istrinya. Aku udah siap. Karena gini, kalau kita punya anak, apalagi anak laki-laki ya. Kalau nanti satu hari Alif nikah, kalau istrinya bisa deket. Tapi kan kita nggak bisa berharap. Hanya berdoa. Jadi kalau satu hari istrinya deket sama aku ya alhamdulillah. Betul. Tapi kalau misalnya pun nggak deket, anak laki biasanya kebawa sama keluarga istrinya gitu. Tapi aku udah siap sih, nggak. Ya namanya kehidupan ya begitu. Kita kan nggak boleh tergantung sama anak. Iya. Kita kan nggak boleh tergantung sama anak. Tapi memang hebatnya Mama Tami kan berjuang sendiri loh. Ya, berjuang sendiri untuk take care the family. Di sini ada Alif juga. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Apalagi vibe-nya kan selalu positif. Kemarin COVID tuh aku selalu memperhatikan, waduh jualan lah, ya kan? Yang jualan siapa, Kak? Live Instagram, jualan baju. Karena kan Mama Tami ini Online kan shopping. juga, iya melalui Instagram. Jadi perjuangannya sangat luar biasa. Iya, terima Apalagi sampai kasih. sekarang ketemu orang selalu senyum ya. Emang Mas Alif sendiri tuh tipenya mencari jodohnya kayak gimana sih? Nggak pernah nyari sih, ketemu ya udah deket. Yang baik ya Oh intinya ya. tipenya bisa nerima apa adanya aja sih. Tipenya kan suka ada yang gini, tipenya pokoknya harus kayak mama, nggak juga Nggak. sih. Ada yang Bisa menerima Cenderung apa kayak adanya. mama sih sebenarnya. Oh iya. Rajinnya kayak mama. rajinnya kayak mama. Bersih, Mama rajin. rajin bersih. Ada yang bersih, rajin, menerima kamu apa adanya. Tuh, band kita Lita Perlantur. Tapi memang Siap. cari perempuan memang harus gitu Mas, yang bersihan Mas. Iya. Soalnya perempuan sekarang tuh dandannya udah pinter menor, tapi kenyataannya rumahnya jorok gitu kan ya Mas. Segala macam. Jadi memang harus cari perempuan yang rapi. Tapi Alif sekarang udah punya pasangan belum? Udah punya cewek belum? Ada. Ada, udah berapa lama berhubungan? Baru sih, baru. Kurang dari setahun? Baru. Belum sampai setahun. Belum. Mama bisa tahu belum? Jadi seterbuka itu Mama bisa tahu ya? Iya, Udah kenal tahu kok, udah kenal. dong. Sering dibawa ke rumah nggak sih kalau pacar atau mantan-mantan suka datang dibawa ke ke rumah? rumah, ke rumah. Pernah ke- Alif bawa, Alif cerita sih. Ke kawinan Alif. pernah. Dia sering banget deh malam-malam tiba-tiba ngetok kamar. Mah, aku tuh udah mau tidur, udah gitu tuh, udah les mau tidur ngetok-ngetok. Iya, bukain mah, pas dibukain, mah teman aku mau pulang. Gitu kan padahal aku kan udah mau les gitu kan, kirain penting-penting banget. Mah teman aku mau pulang. Nanti tiba-tiba ngetok lagi. Mah, aku mau kenalin yang aku ceritain kemarin PDKT gitu. Kalau yang ini siapa nih? Ini siapa? Kita kasih lihat ini siapa sih? Oh ini mantan. Oh maaf ya, membuka luka lama. Oh mantan. Jadi udah putus sama yang satu ini ya? Udah. Sekarang bukan dia Udah ya? itu putus Tapi udah berapa baik, lama? baik. Tapi baik jadi teman lah, jadi Oh teman. gitu ya Ma. Alhamdulillah. Berarti ini putus berapa lama Mah? Kira-kira emang? Udah lama. 2019. Oh udah lumayan lama ya. Oh emang yang mencari informasi ini kurang ini nih. Ini sekarang ada yang baru loh. Researchnya kurang. Tapi Mama sendiri kalau ngasih tahu ke Alif, suka kasih ujangan nggak sih kalau jadi cowok harus seperti ini, nanti kalau jadi suami harus seperti ini? Ya aku haruslah itu ya, haruslah. Sering ya? Bawel ya? Banget. Harus seperti apa sih? Biarin deh mumpung masih ada ya dibawelin. Ya terutama gini, Alif nanti satu hari kalau menikah jadi imam gitu. Dari sekarang dong kalau punya pacar atau apa saling mengingatkan sholat gitu. Basic-basic aja sih gitu, yang basic-basic. Kita kan masih dikasih umur nih sampai sekarang. Terus kan nanti Alif punya cita-cita biar terkabulkan. Jangan lupa sholat dong Liv, iya gitu. Paling bawel sholat sih ya, paling bawel. Sekarang kan jadi imam susah nanti ya. Jadi imam kan nanti gitu harus bisa bawa. Terus yang lain-lainnya apa ya? Ya yang lain-lainnya sih gini tentang jauhi narkoba gitu. Nah, jauhi narkoba, boleh bergaul gimana tapi jangan sentuh itu ya, tolong gitu. Yang lain-lainnya apa ya? Kalau Alif kadang-kadang bangun siang atau bangun sore nggak masalah sih itu. Ya kan Alif punya aktivitas yang berlainan Jamnya sama aku. beda gitu Jamnya sama beda. orang lain. Alif kan anak musik. Bikin musik dia, bikin video klip dia. Oh Misalnya- wow, jadi sekarang bikin musik nih Luar ceritanya. biasa. Iya, dia bikin musik. Buat siapa musiknya? Buat aku sih, cuman beberapa buat klien ada dulu sama papa dulu. Bikin sama klipnya ngedirect sendiri. Mike Mohede pernah aku. Oh Mike Mohede juga pernah. Kamu bikinin apanya?
Video klip. Oh wow. Jadi sekarang bergerak di bidang art ya. Art emang. Oke, tapi ya kita berharap pastinya apapun yang dilakukan Alif bisa sukses ke depannya. Amin. Tapi Alif kalau ngomongin soal orang tua pasti kita juga punya kekhawatiran dan ketakutan tersendiri. Kalau Alif ketakutan dan kekhawatiran tersendiri tentang mama itu apa? Sakit. Kalau takut sakit aja sih karena kan umur ya. Terus apa ya, mama lagi jarang olahraga nih kayak sekarang. Wah gitu ya, lah dibocorin lagi. Tenang. Cuma sholatnya nggak pernah lepas mama tuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Tenang, yang penting kebantu. happy. Betul. Yang penting apapun juga dibawa dengan ikhlas, belajar ikhlas. Nggak ada kehidupan yang 100% enak ya. Jadi masalah-masalah tuh pasti ada lah, tapi dikecilin, jangan dibesar-besarin. Banyak happy gitu. Tenang, tos dong. Tapi aku suka loh kalimatnya bahwa hidup itu pasti akan selalu ada masalah. Kalau ada masalah besar dikecilin, kalau ada masalah kecil dihilangin. Iya bener, jangan digede-gedein masalah itu ya. Pasti, tapi Sudah juga lah, kita yakin ya bahwa Mama Cintami juga pasti punya kekhawatiran tersendiri, ketakutan tersendiri tentang anaknya. Barangkali ini salah satunya. Kita mau kasih lihat. Boleh diklarifikasi dan juga ditanggapi. Anak Cintami Atmanegara diduga lakukan penganiayaan, terancam 4 tahun penjara. Bener gak sih ini beritanya? Iya, pokoknya pernah ada kejadian deh. Pernah deh. Aduh, jangan sampai terulang lagi. Dari Berantem laki-laki sekian lah ya, banyak teman-temannya Alif, dari Alif kecil sampai sekarang baru kejadiannya ini satu dan perempuan pula gitu. Tapi Rebutan perempuan atau karena perempuan? bukan. Alif itu ada niat monolong. Alif itu monolong karena waktu itu kan pandemi ya. Semua di PHK segala macam. Jadi Alif itu mau nolong temennya yang udah nggak punya tempat tinggal karena di PHK. Jadi tadinya kos gitu, numpang tinggal di rumah. Numpang tinggal di rumah, terus aku bilang siapa Liv ini, ya ada satu kamar lah yang kosong gitu. Jadi di rumah lah sekitar berapa bulan Adik ya? kelas aku di kuliah dulu. Iya. Di uni. Gitulah ceritanya, tapi ternyata ya begitu ujung-ujungnya. Udahlah nggak usah Nggak cocok. diceritain, udah lewat. Alhamdulillah udah beres. Jadi dia tinggal di rumah lalu ada konflik gitu. Iya, gimana ya? Kita kan nggak boleh membuka aib orang ya. Iya ya, yang udah lewat lah, amin lah. Oke, tapi udah selesai, udah selesai alhamdulillah. masalahnya. Dia melaporkan atau Alif yang melaporkan? Dia melapor. Dia melaporkan, tapi dia mencabut laporannya atau gimana? Atau laporan tidak diterima? Tidak diterima. Tidak, udah Karena SP3, tidak ada alasannya nggak ada alasan, nggak ada Dihentikan. bukti. Cuman Malah nggak kita valid. yang punya bukti Ceritanya banyak tidak valid gitu. Ah, Jadi, oke. tapi udahlah. Ya udahlah ya, masa lalu kalau masalah Iya, dendam kan nggak niatnya apa-apa. dia baik mau nolong ya. Yang penting itu ya. Padahal waktu itu saya bilang, Liv kita nggak boleh lagi heboh-hebohnya banget itu koronces Koronces itu ya. itu ya, Mam. Koronces itu. Iya, Terus iya. aku bilang, Liv kita kan nggak boleh nerima orang, kita kan juga di rumah nggak keluar-keluar gitu. Tolong lama, kesian banget, siapa sih pacar kamu gitu. Bu, bukan lagi gitu. Tapi ya begitu datang juga aku udah ngeliat gitu. Kan diem aja tuh, nggak ada ngomongnya, nggak assalamualaikum, nggak selamat siang, nggak selamat Attitude-nya nggak pagi. ada gitu ya, Ma. Aku juga udah gini. Oke. Anak milenial gini kali sekarang ya gitu. Tapi kayaknya enggak, teman-teman Alif Nggak yang ada lain. permisi Tapi ya. memang kebanyakan orang yang ditolong tuh kebanyakan kadang suka macok. suka bunuh kita sendiri, Man. Iya sih ya, udahlah. Ya tapi Udah. jadi pelajaran pastinya ya untuk bisa lebih selektif lagi dan juga selalu senyum atas apapun masalahnya. Buat Alif mau bilang apa sama Mama? I love you. I love you. Jarang bilang I love you. I love you too. Jarang atau sering bilang I love you? Sering sih. Sering ya? Oh ya? Heeh. Cuman tanpa diucapkan. Dari Dilakukan. dalam hati, dalam hati bilang I love you-nya. Kalau Mama mau bilang apa sama Alif? Bilang apa ya? Bilang apa sih? Doa kali ya, lebih mendoakan jadi anak yang soleh, sukses, Amin. dapat jodoh yang bisa seiman, terus bisa saling mengisi, saling pengertian dan kompak sejalan. Itu aja sih. Thank you. Amin. Dari sini kita juga belajar bahwa untuk menjadi cantik dan juga awet muda bukan perkara hanya memancungkan hidung, meniruskan pipi, memoles wajah, tapi mengecilkan masalah juga adalah bagian dari satu bentuk mensyukuri kehidupan untuk bisa lebih bahagia lagi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi. Yes.